Salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nes Ninyoma Nuartini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing tentang materi manajemen hazard dan risiko topik K3 dalam asuhan keperawatan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang hazard dan risiko yang biasa terjadi pada siklus asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan upaya mengurangi hazard dan risiko selama siklus asuhan keperawatan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah, saya akan review sedikit tentang definisi dari hazard dan risiko yang akan kita hubungkan nanti dengan asuhan keperawatan. Yang pertama, istilah hazard ini secara langsung maupun tidak langsung itu berkaitan erat dengan sumber bahaya, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, baik itu penyakit, kerusakan, atau segala sesuatu yang bisa menghambat kemampuan pekerja yang ada pada suatu institusi. Sedangkan untuk risiko itu sendiri adalah prediksi atau tingkat keparahan atau prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Nah, dalam hal ini ada peranan probability ya atau kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, kemudian severity atau tingkat keparahan dampak dari kecelakaan kerja tersebut. Nah, jadi ada sumber bahaya tersebut, kemudian risiko atau prediksi dari tingkat keparahan yang terjadi dari bahaya yang ditimbulkan, kemudian ada juga faktor probability, ya, tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja tersebut, kemudian severity atau tingkat keparahan atau dampak dari kecelakaan kerja yang terjadi oleh hazard dan risiko pada institusi tersebut. Nah, yang perlu kita lihat juga adalah adanya hazard sign atau tanda-tanda bahaya. Jadi kalau kita memasuki suatu institusi, tempat kerja, mungkin sebelum kita melakukan pekerjaan, yang utama yang kita harus lakukan adalah mengenali lingkungan kita, mengenali tempat kita bekerja. Ada nggak hazard yang mungkin perlu kita waspadai di tempat kerja tersebut? Nah, makanya penting sekali jika kita mulai pekerjaan baru, dilakukan orientasi terhadap tempat kerja. Begitupun di dunia kesehatan atau di bidang keperawatan. Jadi kalau kita misalnya melakukan asuhan keperawatan di suatu ruangan, penting sekali kita mengetahui risiko atau hazard yang terjadi di ruangan-ruangan tersebut. Nah, ini adalah beberapa sign atau tanda yang mungkin bisa kita waspadai bila kita berada di suatu tempat atau suatu ruangan. Sumber hazard dan risiko dalam asuhan keperawatan. Kalau kita menelaah lebih lanjut, di asuhan keperawatan itu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi sumber bahaya dan kemungkinan risiko yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Makanya yang pertama di sini saya buat multifaktorial, ya. Jadi baik itu yang terlihat, tidak terlihat, yang bisa kita kenali, yang bisa kita kendalikan maupun tidak. Nah, kalau kita berbicara lebih spesifik lagi, mungkin kita bisa kelompokkan yang pertama itu man, ya. Man ini personal atau orangnya. Ya, baik itu petugas itu sendiri, pasiennya sendiri, manajemennya atau manajerialnya, strukturalnya, semua yang berkaitan dengan orang per orang. Ya, ini bisa menjadi hazard atau sumber bahaya, baik secara fisik, psikologis, ergonomis, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian dari segi money, ya, kenapa money ini juga bisa menjadi salah satu faktor risiko hazard? Karena kita ketahui jika kita tidak tercukupi secara finansial, ya, suatu institusi tidak tercukupi secara finansial, biasanya perencanaan, ya, kemudian usaha, apapun yang akan dikerjakan itu biasanya mengalami hambatan. Begitupun material, ya, material. Nah, contoh misalnya pada masa pandemi ini kita memerlukan
bahan habis pakai yang lumayan banyak dalam melakukan asuhan keperawatan. Ya, misalnya handscoon, kemudian hand sanitizer, tisu, dan lain sebagainya. Nah, jika itu tidak disuplai dengan baik, maka dalam melakukan asuhan keperawatan, hal ini juga bisa menjadi sumber bahaya. Dalam artian kita tidak bisa melakukan asuhan keperawatan kita dengan baik. Ya, kemudian metode, ya metode. Metode ini kalau kita telaah lebih lanjut dalam asuhan keperawatan, misalnya adanya SOP, standar operasional prosedur. Ya, misalnya kita ingin melakukan tindakan memasang infus, ya otomatis kita harus mempunyai standar operasional atau metode yang sudah terstandar untuk melakukan teknik pemasangan infus, ya baik itu dari persiapan alat, persiapan pasien, persiapan lingkungan, ya teknik pelaksanaannya sampai evaluasi dari tindakan yang kita lakukan seperti itu. Nah, yang penting juga adanya peralatan atau mesin. Ya, di asuhan keperawatan ataupun mungkin di tindakan-tindakan medis yang lain, peralatan berupa bantuan mesin dan lain sebagainya itu tentu dibutuhkan. Ya, kita tidak bisa bekerja hanya mengandalkan men saja, ya petugas saja. Contoh misalnya kita memerlukan melakukan tindakan ronsen, ya atau fototorak. Kita tidak bisa melakukan sketsa ya, dalam artian kita membuat gambaran toraknya pasien. Kita memerlukan bantuan alat atau bantuan mesin ya untuk membuatkan kita gambaran bagaimana sih gambaran toraknya pasiennya kita. Kemudian yang sangat penting lagi adalah peran manajemen ya. Jadi manajemen ini termasuk struktural. Jadi semua faktor ini harus istilahnya itu bekerja bersama-sama atau harus tersedia. Jadi tidak bisa hanya satu komponen saja kita sikapi. Ya, misalnya hasar dari petugas saja, ya atau risiko kecelakaan dari petugasnya saja. Tidak bisa seperti itu. Jadi dalam pengkajian nanti di asuhan keperawatan kita juga harus melihat secara holistik. Ya, dari mana saja sih sumber hasar dan risiko yang bisa mempengaruhi kita dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, selain itu bisa kita kelompokkan lagi misalnya hazard somatik, ya, hazard lingkungan pekerjaan, baik itu secara fisik atau yang sering sekarang disebut dengan fisika, ya, berupa juga kimia, kemudian biologi, ya, hazard perilaku, behavior, ya. Kadang-kadang kita sering melihat perilaku seseorang itu yang tidak peduli. Jadi satu saja dari komponen yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan ya yang perilakunya tidak aware atau tidak waspada bisa menjadi faktor hazard dan risiko bagi komponen-komponen yang lain. Jadi semua harus peduli terhadap ketiga ini ya. Kemudian hazard ergonomi. Nah, kita sering sekali di dunia kesehatan terutama di saat kita memberi asuhan keperawatan kita lupa memperhatikan ergonomi. Ya, cara kita duduk saat bekerja, misalnya membuat dokumentasi, saat kita mengangkat pasien, memindahkan pasien, ya, melakukan tindakan rawat luka. Sering sekali kita lupa secara posisi anatomis, ya, kita sering sekali salah menempatkan tubuh kita berdiri, duduk, nah itu. Dalam jangka pendek mungkin tidak terasa, tetapi dalam jangka panjang ini akan bisa menimbulkan dampak bagi kesehatan kita baik secara anatomis ataupun secara fisiologis. Ya. Kemudian hazard pengorganisasian pekerjaan termasuk tadi manajemen, manajerial. Ya, makanya ada istilah the right man in the right place. Ya, jadi kalau kita bisa menempatkan orang ya di posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya, secara umum dia akan bisa melakukan pekerjaannya lebih baik. Ya, tetapi walaupun orang itu pintar, tetapi kalau di posisi yang kurang tepat, ya kemungkinan juga dia akan mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah hazard budaya kerja. Nah, setiap tempat kerja itu mempunyai aturan tersendiri, mempunyai budaya tersendiri. Ya,
Makanya ada istilah lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi peraturan di sebuah perusahaan atau di sebuah tatanan kesehatan mungkin tidak 100% bisa kita masukkan ke perusahaan lain, harus ditelaah lebih lanjut. Apakah budaya ini cocok diterapkan di tempat tersebut, ya? Ataupun budaya kerja di negara lain. Apakah 100% bisa kita apa istilahnya itu gunakan di tempat kerja kita? Belum tentu, ya. Makanya semua itu harus melalui yang namanya pengkajian atau identifikasi. Ya, kita tidak bisa mengadop segala sesuatu langsung masuk ke tempat kita bekerja. Kemudian kalau kita mau spesifikkan lagi contoh-contohnya, misalnya ya, secara kimia, ya di sini ada gas beracun, ya asap beracun, cairan beracun, partikulat, debu, ya termasuk sekarang mungkin banyak yang menggunakan vape tuh ya, seperti misalnya yang mengeluarkan asap yang bisa dihirup, ternyata itu juga mengandung zat kimia. Nah, secara fisik atau fisika, termasuk temperatur, radiasi, nah ini mungkin sering kita tidak sadari di rumah sakit pun saat kita mengantar pasien ke ruang ronsen, ya di situ bahaya radiasi juga ya. Kemudian sinar-sinar yang juga mempengaruhi kesehatan kita secara langsung maupun tidak langsung sering kita tidak sadari ya. Tekanan, getaran ya bisa juga sampai kekurangan oksigen. Itu juga termasuk di hazard dari segi fisik atau fisika. Kemudian kalau yang berhubungan dengan biologi, nah mungkin pada saat sekarang ini yang paling apa istilahnya itu gencar didengungkan di dunia kesehatan atau upaya pencegahannya adalah adanya pandemi virus COVID-19. Jadi ya baik itu ini termasuk hazard biologi ya, virus, bakteri, virus. Nah ini yang mungkin sedang getol-getolnya kita galakkan untuk pencegahannya. Nah, kalau ini ergonomi, tadi sudah sempat saya sampaikan secara umum, gerak tubuh, irama tubuh, ya, nanti yang berhubungan juga dengan kelelahan, ya, penggunaan alat-alat tubuh kita. Nah, kemudian kalau yang psikologi ini cenderung bersifat psikis, termasuk adanya stres dalam diri seseorang akibat dari pekerjaannya. Ya, termasuk juga ada secara mekanikal ya, terdapatnya luka ya, perlindungan dari jatuh ya, sistem mekanikal termasuk mesin, keselamatan penggunaan kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Nah, jika kita telaah lebih lanjut, jadi mekanisme kejadian kecelakaan kerja itu kalau kita mau telaah lebih mendalam, itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Itu akan melalui sebuah proses. Ya, makanya penting sekali kita memahami dan mengenal kembali hazard, risiko, insiden, eksiden yang kemungkinan besar terjadi di tempat kita bekerja. Nah, contoh misalnya kita mulai dari pengenalan hazard. Ya, jadi ini adalah bisa berupa faktor intrinsik dari dalam institusi atau tempat kerja kita tersebut ya. Jika itu belum terjadi atau belum berproses ya, ini masih disebut dengan kondisi potensi, bisa menjadi sumber hazard, sumber bahaya, bisa menimbulkan KPC. Nanti saya akan jelaskan satu persatu di setelah slide ini ya. Kemudian risiko ini bisa faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Jika juga belum terjadi ya atau belum berproses, ini juga menjadi kondisi yang potensi ya. Kalau kita bisa cut dari pengenalan di sini, kemungkinan ini tidak hanya akan jadi potensi dan bisa kita kendalikan ya. Tidak akan bisa tidak akan masuk ke tahap-tahap berikutnya sehingga menimbulkan insiden bahkan eksiden. Ya. Nah, jadi ini faktornya bisa intrinsik, ekstrinsik, keduanya, baik itu insiden ataupun eksiden. Jika dia sudah berproses, ya, kemudian kejadian mampu dikendalikan atau tidak ada kerugian, berarti dia akan masuk di KNC. Tapi kalau dia masuk di eksiden, ya, kemudian sudah terjadi, kemudian kejadian tidak mampu dikendalikan, bahkan mengalami kerugian, ini bisa menjadi KTC, KTD, ataupun KS. Ya.
Setelah slide ini saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan KPC, KNC, ya, baik itu KTC ataupun KTD dan KS, ya. Nah, ini adalah situasi yang terjadi akibat dampak dari adanya hazard, risiko, baik itu insiden maupun eksiden, ya. Yang pertama itu yang kita sebut dengan KPC, kondisi potensial cedera. Jadi ini adalah suatu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera. Nah, tetapi belum terjadi karena di bagan tadi kita lihat dia belum berproses. Nah, kalau kita bisa melakukan pencegahan, pengendalian, pengenalan, identifikasi, dan lain sebagainya dari awal, kemungkinan besar ini bisa kita cegah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, naik ke step berikutnya, ada istilahnya KNC, ya, KNC, kejadian nyaris cedera. Nah, ini merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, nyaris terjadi, ya, itu tetapi belum sampai ke pasiennya. Ya, misalnya kita mau memberikan obat ke pasien, tetapi kita tidak melakukan pengecekan NAM benar dengan benar. Kemudian pada saat kita akan memberikan ke pasien, tiba-tiba teman kita menyadari bahwa obat yang kita berikan ini kurang tepat, sehingga tidak sampai kita memberikan ke pasiennya. Ya. Kemudian kejadian tidak cedera, KTC. Ya, insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Nah, saya lanjutkan contoh yang tadi. Ternyata kita dalam melakukan prasat pemberian obat ke pasien tidak melakukan pengecekan dengan 6 benar atau 12 benar. Nah, dan kita sudah memberikan ke pasiennya. Nah, untunglah pasien kita tidak menunjukkan adanya efek samping yang begitu berat. Ya, tetapi ini sudah masuk kejadian tidak cedera, ya, sudah masuk KTC, ya. Nah, tetapi jika pasien kita mengalami keluhan akibat tindakan yang kita berikan tadi, ini bisa menyebabkan kejadian tidak diharapkan atau KTD, ya. Tetapi jika dia sampai fatal, ada istilahnya kejadian sentinel, parah bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, itulah beberapa dampak dari hazard, risiko, insiden, eksiden, ya, yang berproses kemudian menimbulkan beberapa dampak di belakang. Nah, ini harus benar-benar kita pahami agar kita bisa memutuskan kira-kira ya apa namanya stage kita ada di mana. Apakah selama ini sering terjadi KPC, KNC, KTC, KTD, bahkan sentinel. Nah, itu. Makanya perlu sekali dilakukan identifikasi ya secara umum. Ya. Nah, ini sebuah capture atau gambar yang saya ambil di sebuah blog. Sebenarnya kita berada di tengah-tengah. Para pekerja ini berada di tengah-tengah. Ya, di sekitar kita itu ada lingkungan kerja, pekerjaan dan aktivitas kerja, mesin dan peralatan kerja, ya. Kemudian organisasi dan budaya di tempat kerja. Jadi semua ini ya berpengaruh terhadap kita. Nah, itu ya. Jadi intinya ini tidak boleh kita kesampingkan. Kalau kita mau menerapkan konsep K3 yang baik di suatu tatanan institusi atau tempat kerja, baik itu di bidang kesehatan, kita harus memberikan concern kita ke multifaktorial. Ya, tidak cukup hanya satu saja lingkungan kerja saja kita perbaiki. Tidak bisa. Tanpa kita memperbaiki mesin, peralatan kita untuk bekerja, ya, aturan-aturan kita dalam bekerja, termasuk budaya kita dalam bekerja. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk ke topik utama, yaitu apa namanya hazard dan risiko dalam asuhan keperawatan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan review kembali tentang siklus dari asuhan keperawatan kita. Ya, jadi itu ada namanya pengkajian, kemudian pendiagnosaan, ya, diagnosa keperawatan, perencanaan atau intervensi, kemudian implementasi atau pelaksanaan, kemudian evaluasi.
di semua step ini ternyata ada hazard yang harus kita waspadai, ada risiko yang harus kita identifikasi. Ya, kita akan mulai satu persatu. Nah, yang pertama, kita mulai dari tahap pengkajian. Apa saja sih hazard dan risiko yang mungkin terjadi pada saat pengkajian, ya, saat kita melakukan pengkajian ke pasien. Ya, ternyata tidak hanya dari kita ke pasien, tetapi bisa saja juga dari pasien ke kita. Nah, contoh misalnya yang mungkin dilakukan oleh petugas. Ya, ini hanya beberapa contoh saja. Mungkin kalau kita telaah lebih lanjut, kita akan menemukan banyak faktor. Ya, kemudian saya contohkan ya yang mungkin dilakukan oleh petugas. Yang pertama itu kesalahan saat pengumpulan data. Nah, misalnya kita tidak membawa panduan pengumpulan data yang sesuai. Jadi, terjadi kesalahan, data tidak lengkap, ya, harusnya ditanyakan tentang misalnya riwayat penyakit kita tidak tanyakan, ya, kita misalnya pemeriksaan fisik head to toe kita tidak kerjakan. Nah, otomatis jika kesalahan pada saat mengumpulkan data ini juga akan berpengaruh pada kesalahan dalam analisa dan interpretasi. Tetapi ada juga yang datanya sudah dikumpulkan dengan baik, tetapi saat dianalisa, ya, ternyata kesalahannya terjadi pada saat analisa. Ya. Nah, kemudian kalau itu kita lanjutkan, bisa juga kita salah mendiagnosa. Ya. Jadi di beberapa step ini, step 1 bisa terjadi kesalahan, step 2 juga bisa terjadi kesalahan. Step 1 dan step 2 ini sudah benar, step 3 terjadi kesalahan. Ya, misalnya petugas yang membuat diagnosa tidak mengetahui standar diagnosa keperawatan terbaru, ya, atau tidak membaca, tidak update, ya. Nah, bisa juga terjadi kesalahan pada saat pengumpulan data. Petugas terlalu empati pada pasien, ya, jadi larut ya dalam situasi yang dihadapi pasien sehingga kita harus mengkaji, mendalami data pasien, banyak yang terlewatkan. Nah, itu beberapa contoh saja di tahap pengkajian. Nah, kemudian yang mungkin dilakukan oleh pasien. Nah, sering sekali kalau kita melakukan pengkajian ke pasien kita, situasional pasien kita tidak selalu dalam situasi stabil. Ya, misalnya pasien kita dalam keadaan emosional, kemudian marah. Nah, di situ sering terjadi pelecehan secara verbal. Ya, petugas sering dimaki, saat diminta data bukannya dikasih data malah diumpat. Nah, ya. Kemudian kekerasan fisik, terjadi pemukulan, ya. Pasien dan keluarga acuh tak acuh saat kita tanyakan data ke pasien. Tetapi pasiennya tidak mau memberikan data sesuai dengan yang seharusnya diberikan. Dan yang paling terjadi saat ini mungkin adalah risiko tertular penyakit dengan kontak fisik maupun udara saat pemeriksaan fisik. Makanya APD itu penting. Makanya ada konsep kalau kita melakukan tindakan ke pasien ada namanya 3A. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Ya, ingat proteksi diri kita. Ya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ke tahap perencanaan, ya, di pengkajian misalnya sudah bagus, kita sudah dapat apa istilahnya itu diagnosa atau masalah keperawatan pasien. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, ke tahap perencanaan. Ya. Bisa saja terjadi hazard atau risiko di sini, ya. Jadi perencanaan asuhan keperawatan yang dibuat tidak sesuai dengan masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien. Nah, ini apa istilahnya membutuhkan keterampilan, kemampuan, pengalaman seorang perawat atau petugas kesehatan, ya, dalam membuat perencanaan atau rencana tindakan yang kemungkinan bisa mengatasi permasalahannya pasien. Ya. Nah, yang lebih fatal lagi, petugas tidak tahu apa tindakan yang optimal untuk memecahkan permasalahan pasien. Nah, inilah pentingnya kita update pengetahuan, ya, update keterampilan, ya, misalnya mengikuti
pendidikan keperawatan berkelanjutan, baik itu melalui seminar, workshop, ya, agar kita tahu diagnosa terbaru, rencana keperawatan yang bisa digunakan, ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang kita temukan pada saat kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien kita. Kemudian ada juga istilah di tahap pelaksanaan, ya, yang mungkin Bapak Ibu adik-adik rekan-rekan sering akan nanti dengar di lapangan, ya. Nah, misalnya yang pertama, kondisi potensi cedera. Seperti yang kita bahas di awal tadi, ya. Berarti kalau potensi idealnya ini belum berproses, ya. Kans atau kemungkinan untuk kita cegah dan kita kendalikan sebenarnya relatif tinggi, ya. Misalnya, ya, beberapa petugas, ya, tidak melakukan prasat sesuai SOP, ya, hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan. Padahal SOP-nya sudah diupdate, tetapi tidak digunakan. Ya, kemudian tidak menggunakan APD terstandar, apalagi masa pandemi seperti ini. Sudah disuruh pakai level 3, level 4, tetap aja pakai level 1, level 2. Yang penting pakai APD. Ya, tidak melakukan kalibrasi alat ukur secara berkala. Ya, tensinya sudah jebol, timbangannya sudah ngedrop dan lain sebagainya, pengukuran suhunya juga termometernya sudah apa istilahnya itu sudah low bed, ya, tidak dikalibrasi. Ya, ini sebenarnya kondisi-kondisi yang dengan gampang bisa kita kendalikan jika, nah, seperti tadi, ya, peran money, manajemen, nah, itu bisa ikut andil dalam proses pengendaliannya. Oke. Nah, kemudian kejadian near miss. Nah, tadi, ya, saya contohkan juga pemberian obat yang tidak sesuai dengan NAM benar. Ya, tapi untungnya ketahuan sebelum diberikan. Nah, itu termasuk kejadian near miss. Ya. Kemudian kejadian tidak cedera. Nah, pemberian obat yang keliru kepada pasien tapi tidak menimbulkan reaksi merugikan pada pasien. Nah, yang kita takutkan kan masuk ke kejadian tidak diinginkan dan kejadian sentinel. Ya, mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Ya, jadi kita berusaha apa istilahnya itu tetap hati-hati, waspada selama kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien-pasien kita. Ya, mudah-mudahan dengan belajar K3 ini, terutama yang berkaitan dengan asuhan keperawatan, kita semakin berhati-hati. Ya, bukan berarti kita tidak bekerja, kita tetap harus bekerja, tetapi kita tingkatkan kehati-hatian kita. Nah, kemudian hazard yang lain di tahap pelaksanaan, ya, perawat tidak kompeten. Ya, makanya ada namanya uji kompetensi. Ya, baik itu secara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 3 ranah ini harus dikuasai oleh seorang perawat atau petugas kesehatan. Ya, tidak hanya tahu, tetapi mau dan juga mampu. Ya, kemudian perawat berisiko terhadap tindakan yang dilakukan tidak menggunakan standar. Ya, seperti tadi yang saya bilang, ya, perawat gagal dalam melakukan tindakan mungkin sering, ya, karena apa istilahnya itu prasat atau tindakan keperawatan itu bukanlah tindakan di dunia maya, tetapi di dunia nyata yang harus kita latih, ya. Apakah tidak boleh gagal? Nah, seharusnya kan tidak boleh gagal. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Banyak sekali faktor yang apa istilahnya itu mempengaruhi, ya, keberhasilan prasat yang kita lakukan. Saya contohkan saja misalnya saat kita memasang jarum IVFD, jarum infus ke pasien. Sering sekali kita gagal misalnya pecah pembuluh darahnya, bengkak. Ya, antara satu pasien dan pasien lainnya tidak sama. Ya, tuh. Tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana tindakan. Nah, sering sekali yang membuat rencana petugas A yang melaksanakan petugas B. Petugas B tidak membaca rencana yang dibuat oleh petugas A. Jadi, petugas B hanya melakukan rutinitas. Padahal petugas A sudah membuat rencana yang matang untuk memecahkan masalah pasiennya. Nah, itu. Jadi, disinilah pentingnya kita ada komunikasi antar tim, antar teman, atau antar komponen dari K3 tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di tahap evaluasi, ya, idealnya pada saat kita melakukan evaluasi, kita mempunyai kriteria evaluasi. Ya,
Nah, di sini sering sekali hazard yang terjadi akibat evaluasi dilakukan tidak mengacu pada kriteria evaluasi yang sudah ditetapkan. Ya, itu. Itu yang bisa kadang-kadang menjadi kok apa istilahnya tuh masalah yang kita bahas di pasien kita itu tidak berhasil kita pecahkan. Ya. Kemudian evaluasi tidak menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Ya, atau tidak mengatasi. Nah, gitu. Ya, sehingga kita tidak bisa membuat planning berikutnya. Ya, kita tidak bisa melakukan asesmen ya atau analisa. Misalnya apakah tindakan kita berhasil atau tidak? Planning kita selanjutnya apa? Apakah modifikasi rencana tindakan agar kita bisa mengatasi permasalahan pasien, atau menghentikan ataupun melanjutkan atau mengganti. Nah, itu ya. Makanya penting dilakukan evaluasi atau analisis setelah apa yang namanya kita melakukan tindakan ke pasien kita. Nah, secara umum kalau kita lihat ya, tujuan manajemen hazard dan risiko dalam asuhan keperawatan yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan pelaksanaan manajemen risiko K3 dalam asuhan keperawatan itu tersendiri, ya. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, ya, meningkatkan kemampuan melakukan pengendalian, ya. Kemudian di sini juga ada poin penting komunikasi dan partisipasi. Ya, itu yang kita harapkan. Meningkatkan kemampuan melakukan monep, ya, melakukan perbaikan berkesinambungan terkait manajemen risiko, ya, sebagai bahan perencanaan dalam menyusun program K3 dalam asuhan keperawatan. Jadi itu adalah tujuan umum kenapa kita perlu melakukan manajemen hazard dan risiko dalam asuhan keperawatan. Ini adalah alur, ya, bagan alur yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan manajemen hazard dan risiko dalam asuhan keperawatan. Ya, yang pertama yang paling penting, sebelum kita memutuskan untuk melakukan manajemen, kita harus manajemen hazard dan risiko, kita harus pastikan bahwa ada forum komunikasi dan konsultasi yang efektif. Ya, jadi kalau komunikasi dan konsultasi ini tidak berjalan efektif dan optimal, pasti akan ada gap di salah satu tempat. Ya, jadi tidak akan link kalau saya bisa sebutkan. Ya, mentok. Ya, entah itu dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Ya. Nah, komunikasi dan konsultasi yang efektif dan optimal ini kita mulai dari tahap persiapan. Ya. Kemudian kalau persiapan ini salah satu yang terpenting adalah adanya komitmen dari semua pihak. Ya, yang saya sebut di atas itu baik itu dari segi personalnya, dari segi manajemennya, ya, dari segi kesiapan sarana prasarananya, aturan kebijakan itu harus dinilai di sini ya. Kemudian kalau ini sudah fix, ya, artinya persiapannya sudah dirasa cukup, ya, ini secara institusional yang merasakan ini, ya, tuh, kita lanjut ke identifikasi risiko, pengenalan risiko, ya, itu hazardnya, risikonya, ya, sering tidaknya terjadi, parah tidaknya kejadian, ya, itu nanti mungkin di pelatihan khusus itu ada pelatihan untuk K3, ya, itu ada nanti penghitungan scoring, ya, untuk identifikasi risiko, ya. Kemudian setelah ditemukan risiko ini kita analisis, ya, gitu, analisa, ya, sejauh mana ini akan berdampak, ya, baik itu dari hanya sekedar potensi cedera sampai takutnya menimbulkan kejadian sentinel, ya, evaluasi risiko, ya. Nah, setelah semuanya ini kita temukan, ya, kita masuk ke pengendalian risiko. Ya, pengendalian risiko. Setelah dilakukan semuanya, ingat selalu lakukan pemantauan dan telaah ulang. Ya, makanya ini merupakan suatu siklus,
yang tidak berhenti begitu saja. Ya, di sini saya kasih catatan, dilakukan secara berkesinambungan dengan komitmen dari semua pihak. Ya, seperti itu nggih. Nah, yang terpenting tadi bagaimana caranya mengendalikan hazard dan risiko. Ya, salah satunya yang kita bahas ini adalah di asuhan keperawatan. Ya, baik, yang pertama itu tadi ada namanya eliminasi. Ya, eliminasi, kalau orang eliminate, ya, dihancurkan, dihilangkan. Ya, misalnya kebiasaan yang tidak mematuhi SOP, ya, kebiasaan yang tidak membaca etiket atau 6 benar sebelum apa istilahnya itu memberikan obat. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan, pola-pola budaya yang rasanya bisa menimbulkan apa istilahnya itu kecelakaan di tempat kerja itu harus dihilangkan. Ya. Kemudian substitusi, diganti. Nah, contoh misalnya tadi, alat ukur yang tidak pernah dikalibrasi, ternyata setelah dikalibrasi sudah rusak, sudah tidak cocok lagi digunakan. Ya, terpaksa kita substitusi, diganti, termasuk orang. Ya, jika kita menempatkan the man not in the right place, berarti fungsi manajemen harus melakukan penggantian, ya, staf tempat tersebut. Nah, kemudian pengelolaan administrasi, ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir administrasi itu hal yang sepele, ternyata tidak. Ini luar biasa. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan manajemen mutu di sebuah institusi. Ya, jadi mutu dari apa istilahnya itu pelaksanaan, pengelolaan, ya, kerja di sebuah unit, baik itu umum maupun kesehatan. Ya, yang tidak kalah pentingnya juga ada kontrol teknis. Nah, ini juga ya, peran dari teknisi, peralatan, ya, penunjang yang lain, gitu. Yaitu harus apa istilahnya itu diberikan juga perhatian. Oke. Nah, yang terpenting juga, walaupun mungkin sering dilupakan di beberapa tempat, tetapi kita di dunia kesehatan mungkin kita tidak bisa melupakan ini, ya, APD. Ya, ini walaupun mungkin kecil kelihatan perannya, tetapi besar juga dampaknya. Ya, ini juga berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja, ya, di dunia kesehatan maupun umum. Ya. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah sharing kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan apa namanya pengetahuan, kemudian keterampilan dan pengenalan, terutama nanti yang berkaitan dengan hazard di asuhan keperawatan. Terima kasih.